Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang perkembangan sosio-emosi di masa remaja. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5 yang terdiri dari Pratito dengan NIM 198, Sarifatul dengan NIM 195, Ahmad Wayuniar dengan NIM 192, Gabriel dengan NIM 200, Zakirah dengan NIM 194, Nainul Faroh dengan NIM 193, Tathira Mansari dengan NIM 199, dan Afifah Nur Sabrina dengan NIM 201. Adapun materi yang akan dijelaskan mengenai perkembangan sosio-emosi di masa remaja meliputi yang pertama yaitu diri, identitas, dan perkembangan religi atau spiritualis, yaitu mendiskusikan tentang perkembangan diri, identitas, dan religi spiritualitas pada remaja. Yang kedua, keluarga, mendeskripsikan tentang perubahan yang terjadi dalam hubungan remaja dengan orang tuanya. Yang ketiga, kawan sebaya, mencirikan perubahan yang terjadi dalam relasi dengan kawan sebaya di masa remaja. Yang keempat, budaya dan perkembangan remaja, menjelaskan cara budaya mempengaruhi perkembangan remaja. Yang kelima, masalah remaja, mengidentifikasi masalah remaja dalam perkembangan sosio-emosi dan strategi untuk membantu remaja bermasalah. Yang pertama, diri, identitas, dan perkembangan religi atau spiritualis. Pertama, penghargaan diri atau self-esteem merupakan cara yang kita gunakan untuk mengevaluasi diri kita. Kontroversi mencirikan sejauh mana perubahan penghargaan diri itu berlangsung di masa remaja. Dalam studi longitudinal, Selandia Baru menilai bahwa penghargaan diri remaja pada usia 11-15 tahun serta penyesuaian dan kompetensi mereka ketika berusia 26 tahun. Penghargaan diri remaja perempuan cenderung turun di masa awal remaja dan mencerminkan persepsi yang tidak selalu sesuai dengan realitasnya. Penghargaan diri seorang remaja dapat berupa persepsi tentang apakah remaja tersebut pintar dan menarik. Misalnya, persepsi tersebut mungkin tidak akurat. Penghargaan diri yang tidak dapat mengacu pada persepsi yang akurat mengenai nilai seseorang sebagai manusia dapat membuat manusia merasa sombong, berlebihan, merasa superior dari yang lainnya. Narsisme mengacu pada pendekatan terhadap orang lain yang berpusat pada diri atau self-centered dan memikirkan diri sendiri, yaitu self-centered. Biasanya pelaku narsisme tidak menyadari keadaan aktual diri sendiri dan bagaimana orang lain memandangnya. Yang kedua, identitas etnik. Di seluruh dunia, kelompok etnik atau minoritas berjuang untuk mempertahankan identitas etniknya sambil mencoba berpengaruh dengan budaya yang dominan. Identitas etnik adalah aspek yang menetap dari diri yang mencakup penghayatan orang anggota dari sebuah kelompok etnik bersama dengan sikap dan perasaan yang berkaitan dengan keanggotaan itu. Jadi untuk remaja dari kelompok etnik minoritas, proses pembentukan identitas memiliki dimensi tambahan, yaitu pilihan antara dua atau lebih budaya dominan. Banyak remaja yang mengatasi dengan mengembangkan identitas bikultural. Dengan begitu, di satu pihak mereka beridentifikasi dengan kelompok etnik mereka serta dengan budaya utama di pihak lainnya. Yang ketiga, identitas merupakan potret diri yang tersusun dari beberapa aspek yang mencakup, yaitu yang pertama, jejak karir dan pekerjaan yang ingin dirintis seseorang atau identitas pekerjaan atau karir. Yang kedua, apakah seseorang itu konservatif, liberal, atau berada dalam keduanya, atau identitas politik. Yang ketiga, keyakinan spiritual seseorang atau identitas spiritual. Yang keempat, apakah seseorang itu lajang, menikah, bercerai, atau lainnya, identitas relasi.
Yang kelima, sejauh mana seseorang termotivasi untuk berprestasi dan intelektualitasnya atau identitas prestasi dan intelektual. Yang keenam, apakah seseorang itu heteroseksual atau homoseksual, atau biseksual, atau identitas seksual. 7. Latar belakang negara seseorang dan beberapa kuatkah orang itu beridentifikasi dengan budaya asalnya atau budaya identitas atau etnik. 8. Hal-hal yang senang dilakukan seseorang seperti olahraga, hobi, musik, dan sebagainya atau minat. 9. Karakteristik kepribadian individual seperti introvert atau extrovert, semangat atau tenang, atau kasar, dan seterusnya. Disebut identitas kepribadian. 10. Citra tumbuh individual tersebut atau identitas fisik. Marcia mengklasifikasikan individu berdasarkan eksistensi atau sejauh mana krisis atau komitmen yang terjadi. Didefinisikan sebagai periode perkembangan identitas di mana individu berusaha melakukan eksplorasi terhadap berbagai alternatif. Sedangkan komitmen adalah investasi pribadi dalam identitas. Keempat status tersebut merupakan yang pertama, difusi identitas atau identity diffusion, yaitu status individu yang belum pernah mengalami krisis ataupun membuat komitmen apapun. Yang kedua, penyitaan identitas atau identity forfeiture, yaitu status individu yang telah membuat komitmen namun tidak pernah mengalami krisis. Yang ketiga, moratorium identitas atau identity moratorium, yaitu status individu yang berada di pertengahan krisis namun yang komitmennya tidak ada atau hanya didefinisikan secara kabur. Dan yang keempat yaitu pencapaian identitas atau identity achievement, yaitu status individu yang telah mengalami krisis dan membuat komitmen. Perkembangan spiritual dan religi. Sejumlah penelitian telah menemukan bahwa remaja yang terlibat dalam kegiatan keagamaan cenderung berpartisipasi dalam pembelajaran pelayanan dibandingkan remaja yang tidak terlibat dalam keagamaan. Masalah keyakinan penting bagi kebanyakan remaja. Namun, pada abad ke-21 terjadi tren penurunan keyakinan pada remaja. Diskusikan ajaran agama, memutuskan tindakan moral dengan alasan agama, dan pentingnya agama dalam kehidupan sehari-hari. Suatu penelitian terhadap remaja usia 13 hingga 17 tahun mengungkapkan bahwa remaja perempuan lebih sering mendatangi tempat beribadah. Yang kedua, keluarga. Pengawasan orang tua. Penelitian terbaru tentang pengawasan orang tua telah bergeser dari penekanan eksklusif terhadap peran orang tua dalam mengawasi keberadaan dan aktivitas remaja kepada peran aktif remaja dalam mengelola akses orang tua mereka terhadap informasi. Contoh minat terbaru yang melibatkan pengawasan orang tua berfokus keterbukaan remaja secara sukarela kepada orang tua. Remaja lebih bersedia untuk terbuka kepada orang tua ketika orang tua bertanya kepada mereka, dan ketika reaksi remaja kepada orang tua dicirikan dengan rasa kepercayaan, penerimaan, dan kualitas yang tinggi. Para peneliti telah menemukan bahwa keterbukaan remaja kepada orang tua mengenai keberadaan, aktivitas, dan teman mereka terkait dengan penyesuaian positif remaja. Otonomi dan kelekatan atau attachment. Yang pertama, dorongan untuk otonomi. Dorongan otonomi dan tanggung jawab yang biasanya terdapat pada remaja seringkali membingungkan dan membuat marah orang tua. Kebanyakan orang tua telah mengantisipasi bahwa remaja akan sulit menyesuaikan dengan perubahan di masa remaja. Namun hanya sedikit orang tua yang dapat membayangkan dan memprediksi betapa kuatnya keinginan remaja untuk meluangkan waktu dengan kawan sebaya, atau intensitas remaja untuk menunjukkan bahwa merekalah yang bertanggung jawab terhadap kesuksesan dan kegagalannya. Kemampuan remaja untuk mencapai otonomi dan memperoleh kendali terhadap tingkah laku sendiri diperoleh melalui reaksi-reaksi yang tepat dari orang dewasa terhadap hasrat remaja untuk memperoleh kendali. Perbedaan gender
turut memberi ciri pada perolehan otonomi. Remaja laki-laki lebih dibiarkan mandiri dibanding remaja perempuan. Otonomi dan kelekatan. Yang kedua, peran kelekatan atau attachment. Salah satu aspek perkembangan sosio-emosi yang didiskusikan paling luas adalah secure attachment atau kelekatan yang aman terhadap pengasuh. Dalam dekade yang lalu, para peneliti telah mengeksplorasi apakah secure attachment juga merupakan hal yang penting untuk menciptakan relasi antara remaja dengan orang tua. Yang nomor 3, menyeimbangkan kebebasan dengan kendali. Orang tua memainkan peran yang penting dalam perkembangan remaja. Meskipun remaja beranjak ke arah kemandirian, mereka masih perlu menjalin relasi dengan keluarga. Sebagai contoh, National Longitudinal Study mengenai kesehatan remaja yang melibatkan lebih dari 12.000 remaja menemukan bahwa remaja yang tidak makan malam bersama orang tuanya minimal 5 hari per minggu secara dramatis memperlihatkan peningkatan jumlah dalam hal merokok, minum, dan menggunakan marijuana, terlibat dalam perkelahian, dan melakukan aktivitas seksual. Konflik orang tua dan remaja. Kebanyakan konflik yang terjadi adalah bagian dari kehidupan keluarga sehari-hari, seperti dalam hal menjaga kebersihan kamar tidur, berpakaian rapi, tiba di rumah pada waktunya, dan tidak terus-menerus menggunakan telepon. Konflik-konflik yang terjadi jarang menyangkut dilema utama seperti penyalahgunaan obat dan kenakalan remaja. Konflik dengan orang tua seringkali meningkat di remaja awal, masih tetap berlangsung selama masa SMA, kemudian menurun ketika remaja mencapai usia 17 hingga 20 tahun. Relasi orang tua kepada remaja menjadi lebih positif ketika remaja meninggalkan rumah untuk berkuliah dibandingkan jika mereka masih tinggal di rumah bersama orang tua. Demikian terdapat juga relasi orang tua remaja yang diwarnai dengan konflik dalam taraf yang tinggi. Konflik yang lama dan intens itu diasosiasikan dengan sejumlah masalah remaja seperti keluar dari rumah, kenakalan remaja, putus sekolah, kehamilan dan pernikahan dini, menjadi anggota kelompok tertentu, dan penyalahgunaan obat. Yang ketiga adalah kawan sebaya, persahabatan. Harry Stark Sullivan adalah ahli teori yang paling berpengaruh yang mendiskusikan pentingnya persahabatan remaja. Selama masa remaja, Sullivan berpendapat bahwa sahabat menjadi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan sosial. Secara khusus, Sullivan menyatakan bahwa kebutuhan akan intimasi meningkat di masa remaja awal dan memotivasi remaja untuk mencari sahabat. Jika remaja gagal untuk menempa persahabatan yang akrab, mereka akan mengalami kesepian dan penghayatan akan martabat dirinya atau self-worth juga akan menurun. Remaja lebih terbuka mengenai hal-hal yang intim dan informasi yang bersifat pribadi kepada kawan-kawannya. Remaja juga mengatakan bahwa mereka lebih banyak tergantung pada kawan-kawan daripada orang tua untuk memenuhi kebutuhan mereka atas kebersamaan, ketentraman hati, dan intimasi. Pengalaman naik turun dengan kawan-kawan ini membentuk keberadaan remaja. Bergosip mengenai kawan sebaya seringkali mendominasi percakapan di antara remaja. Kebanyakan gosip tersebut dicirikan dengan komentar negatif tentang remaja lain, seperti membicarakan remaja yang minum hingga mabuk minggu lalu, penampilan seseorang di sekolah kemarin, atau bagaimana seseorang berani mengatakan apa yang dilakukannya. Dalam beberapa hal gosip negatif dapat berupa agresi relasi, yaitu menyebarkan rumor untuk melecehkan seseorang. Meskipun demikian, tidak semua gosip di antara teman itu bersifat negatif. Sahabat juga dapat menunjukkan rasa percaya mereka dengan mengutarakan pendapat yang beresiko. Karakteristik teman berpengaruh penting terhadap perkembangan remaja. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa indeks prestasi teman-teman merupakan sebuah alat prediksi yang penting dari pencapaian positif di sekolah dan juga terkait dengan rendahnya perilaku negatif di area-area seperti penyalahgunaan narkoba dan acting out. Kelompok kawan sebaya, klik dan crowd memainkan penting di dalam kehidupan remaja dibandingkan anak-anak. Klik adalah kelompok
kecil yang jumlah anggotanya berkisar dari 2 hingga 12 individu dan rata-rata 5 hingga 6 individu. Anggota klik biasanya memiliki kesamaan gender dan usia. Klik dapat terbentuk karena remaja terlibat dalam aktivitas yang sama, seperti dalam sebuah klub atau tim olahraga yang sama. Beberapa klik juga terbentuk karena persahabatan. Sejumlah remaja dapat membentuk klik karena mereka telah menghabiskan waktu bersama, berbagi minat yang sama, dan menikmati kebersamaan mereka. Crowd bersifat lebih besar dari klik dan kurang personal. Keanggotaan remaja dalam sebuah crowd biasanya didasarkan pada reputasi mereka, bisa meluangkan banyak waktu bersama, namun bisa juga tidak. Banyak cross yang diidentifikasi sesuai dengan aktivitas yang dilakukan oleh remaja, seperti jokes remaja yang lahir dalam olahraga atau doges remaja yang menggunakan obat-obatan terlarang. Berdasarkan cross sering muncul pertama kali di masa remaja awal dan biasanya menjadi kurang menonjol di masa remaja akhir. Tekanan dari kawan sebaya dibanding anak-anak remaja awal lebih banyak menyesuaikan diri terhadap standar kawan sebayanya. Pacaran dan relasi romantik. Pacaran dapat merupakan sebuah bentuk rekreasi sumber status, sebuah setting untuk mempelajari relasi yang akrab, dan juga suatu cara untuk menemukan pasangan. Perubahan perkembangan dalam pacaran dan relasi romantis. 3 tahapan mendirikan perkembangan relasi romantis di masa remaja. 1. Memasuki afiliasi dan atraksi romantis pada usia sekitar 11-13 tahun. Tahap awal ini dipicu oleh pubertas. Dari usia tersebut, remaja menjadi sangat tertarik pada keromantisan dan hal itu mendominasi banyak percakapan dengan kawan sesama gender. Perasaan terkait pada seseorang umum terjadi dan keterkaitan itu diceritakan kepada kawan sesama gendernya. Remaja muda mungkin atau mungkin tidak berinteraksi dengan individu yang disukainya tersebut. Namun ketika kencan terjadi, biasanya berlangsung dalam setting kelompok. Yang kedua, mengeksplorasi relasi romantis pada usia sekitar 14-16 tahun. Pada tahap ini terjadi 2 jenis keterlibatan romantis pada remaja. A. Pacaran biasa, casual dating, terjadi di antara individu yang saling tertarik. Pengalaman pacaran tersebut berjangka pendek, mungkin hanya berlangsung beberapa bulan, dan biasanya hanya bertahan beberapa minggu saja. B. Pacaran secara berkelompok, dating in group, biasanya terjadi dan mencerminkan keterkaitan dengan konteks kawan sebaya. Sahabat seringkali berperan sebagai fasilitator dari sebuah relasi pacaran dengan mengkomunikasikan ketertarikan romantis rekannya dan mengonfirmasi bahwa ketertarikan tersebut berbalas. Yang ketiga, mengonsolidasi ketertarikan romantis diadik pada usia sekitar 17 hingga 19 tahun. Pada akhir masa sekolah menengah atas terbentuk relasi romantis yang semakin serius. Relasi ini dicirikan dengan ikatan emosi yang kuat, seperti relasi romantis orang dewasa. Ikatan emosi ini lebih stabil dan tahan lama dibanding ikatan sebelumnya, biasanya bertahan 1 tahun atau lebih. Yang keempat, budaya dan perkembangan remaja. Perbandingan antar budaya. Terdapat persamaan dan perbedaan di antara para remaja di berbagai budaya. Dengan perkembangan teknologi, budaya anak muda yang memiliki karakteristik yang serupa muncul. Meskipun demikian, masih terdapat banyak variasi di antara para remaja di berbagai budaya. Di beberapa negara, tradisi yang ada masih terus berlanjut untuk mensosialisasikan remaja, sementara di beberapa negara lain terjadi perubahan substansial terkait dalam pengalaman remaja, tergantung pada budaya di mana mereka hidup. Terdapat upacara yang menandai transisi individu dari sebuah status ke status lainnya, khususnya ke masa dewasa. Di budaya-budaya primitif, upacara penerimaan seringkali cukup terdefinisikan dengan baik. Di budaya Amerika kontemporer, upacara penerimaan menuju kedewasaan boleh dikatakan hampir tidak ada.
Kedua, etnisitas. Dalam beberapa dekade terakhir ini, banyak keluarga yang berimigrasi ke Amerika Serikat berasal dari budaya kolektif yang memiliki rasa tanggung jawab keluarga yang kuat. Banyak dari riset mengenai remaja minoritas etnik tidak dapat dipisahkan dari pengaruh-pengaruh status etnik dan sosioekonomi. Karena kegagalan ini, para peneliti seringkali memberi penjelasan yang bersifat etnik untuk hal-hal yang seharusnya terkait dalam faktor-faktor ekonomi. Sementara tidak semua keluarga minoritas etnik itu miskin. Kemiskinan berkontribusi terhadap stres pada banyak remaja minoritas etnik. Yang ketiga, media. Rata-rata anak dan remaja Amerika Serikat usia 8 hingga 18 tahun menghabiskan 6,5 jam per hari untuk menggunakan media elektronik. Dari sebagai besarnya menonton televisi, jika menurut tugas media termasuk mereka menghabiskan 8 jam per hari. Remaja semakin meningkatkan porsi waktu yang mereka habiskan secara online. Remaja yang lebih tua mengurangi menonton TV dan bermain video game, serta meningkatkan penggunaan komputer dan mendengarkan musik. Semakin banyak remaja dan mahasiswa yang terlibat dalam jejaring sosial seperti MySpace dan Facebook. Yang kelima, masalah-masalah remaja. Kenakalan remaja. Remaja nakal adalah remaja yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan yang dianggap tidak legal. Kenakalan remaja dapat disebabkan oleh hereditas, masalah identitas, pengaruh komunitas, dan pengalaman di dalam keluarga. Kini ada banyak kejahatan yang dilakukan oleh para muda-mudi, khususnya yang dilakukan oleh geng atau dilakukan di sekolah. Ini merupakan situasi yang perlu dipikirkan. Kedua, depresi dan bunuh diri. Jumlah remaja yang mengalami depresi lebih banyak dibandingkan anak-anak. Dibandingkan remaja laki-laki, remaja perempuan cenderung lebih banyak memiliki gangguan suasana hati dan gangguan depresi. Bunuh diri remaja menduduki peringkat ketiga sebagai penyebab utama kematian di kalangan remaja Amerika Serikat. Akhir, keterkaitan antar masalah serta program prevensi atau intervensi yang berhasil. Ini semakin banyak temuan yang memperlihatkan bahwa masalah-masalah perilaku yang dialami oleh remaja itu saling berkaitan satu sama lain. Terus menemukan sejumlah komponen umum yang dapat mendukung keberhasilan program yang dirancang untuk mencegah atau mengurangi masalah-masalah remaja. Mereka memberi perhatian pada para remaja yang memiliki risiko tinggi, mengembangkan intervensi yang berlangsung di masyarakat luas, serta melakukan identifikasi dini dan intervensi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.